Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, doa merupakan salah satu ibadah untuk meminta ampun serta memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar kalimat-kalimat yang diucapkan secara lisan, tapi juga ada kondisi di mana doa kita akan dikabulkan. Salah satunya kita meminta doa kepada seseorang. Doa merupakan aktivitas sehari-hari dalam beribadah yang bertujuan untuk memohon ampunan kepada Allah dan juga memohon sesuatu kepadanya. Namun permohonan kadang tak kunjung dikabulkan. Lalu apa alasan sebenarnya agar doa kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terdapat beberapa syarat terkabul sebuah doa. Yang pertama yaitu mengikhlaskan doa tersebut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsisten dan menjauhi kemusyrikan. Kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati dan yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Seperti sabda Rasulullah SAW, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa tersebut akan dikabulkan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan berpaling. Hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim. Ketiga yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama dan sifat Allah, misalnya ya Rahman, ya Rob, ya Allah dan sebagainya. Sebagaimana yang tertera pada surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, Walillahi asma'ul husna fa'udzu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayuzauna ma kanu ya'malun. Artinya, hanya milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian yang keempat, perlunya waktu-waktu khusus yang kita gunakan untuk memohon ampun serta memohon sesuatu kepada Allah yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk dikabulkan doa, yaitu pada saat bersujud, di akhir malam dan di bulan Ramadan. Selain beberapa hal yang telah disebutkan tadi, ternyata terdapat hal istimewa lain di mana doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa orang tertentu, yaitu satu orang sakit. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Doa Az-Zakar sebagai berikut. Umar bin Khattab telah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila kamu mengunjungi orang sakit, mintalah ia untuk mendoakanmu, karena sesungguhnya doa mereka sama dengan doa para malaikat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang dikutip dari Imam An-Nawawi ini menunjukkan selain mendoakan orang yang sedang sakit untuk lekas sembuh, sebaiknya kita juga minta keikhlasan hati kepada yang sedang sakit untuk mendoakan kita, karena doa orang sakit setara dengan doa para malaikat. Ini dikarenakan orang sakit akan lebih ingat kepada Allah dan sering berzikir kepadanya. Dirinya seakan-akan bersih dari dosa saking seringnya berzikir seperti para malaikat. 2. Doa orang tua. Sebagaimana yang telah disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak doa yang tidak tertolak yaitu doa orang tua, doa orang yang berpuasa dan doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam dua hadis ini disebutkan umum, artinya mencakup doa orang tua yang berisi kebaikan atau kejelekan pada anaknya. Sahabat yang beriman, kesimpulannya, mungkin itu tadi adalah penjelasan mengenai doa yang kemungkinan besar diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta doa kepada orang sakit memanglah hal yang aneh jika kita tidak pernah melakukannya. Karena di masyarakat kita sudah terbiasa hanyalah mendoakan yang sedang sakit. Namun apa salahnya jika kita meminta doa kepada orang yang sedang sakit? Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, berdoa merupakan salah satu bentuk ikhtiar atau usaha untuk memohon dan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, berdoa merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan setiap umat muslim agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin manusia itu dekat dengan Allah, maka Allah pun akan semakin dekat dengan manusia. Setiap manusia yang hidup di dunia, khususnya yang beragama Islam,
Tentunya wajib selalu melibatkan Allah dalam tiap kesempatan agar senantiasa selalu diberi keselamatan dunia dan akhirat. Dengan berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidup yang kita jalani, maka tidak ada yang tidak mungkin baginya. Semakin doa itu diulang-ulang, semakin doa itu diutarakan dengan penuh keyakinan, maka tak menutup kemungkinan dikabulkannya doa tersebut semakin besar. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda saat doa yang kita panjatkan dikabulkan olehnya. Tanda tersebut bisa dicirikan dari sisi mental maupun fisik pada seseorang. Tanda-tanda tersebut ialah sebagai berikut. Tanda-tanda doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Bertambahnya perasaan takut kepada Allah. Takut kepada Allah adalah sifat orang yang bertakwa dan juga merupakan bukti berimannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang melaksanakan perintah tersebut, maka ketakwaan akan bertambah, dan karena itu ia akan memperoleh kemuliaan dan dijulukinya ke arah kebaikan sehingga menjadi salah satu tanda doa dikabulkan. Sedangkan bagi yang mengabaikannya, maka dosanya makin bertambah dan bertambah pula kehinaannya, dan diikuti dengan bergelimang dalam lautan dosa dan kemaksiatan. Dalam hal ini, orang yang takut kepada Allah akan senantiasa mendapatkan keselamatan dari hal-hal yang tidak ia sukai, diberi kecukupan dan diberi akhir yang bagus. Rasa takut yang terpuji adalah rasa takut yang mendorong kepada amal soleh dan menghalangi dari perbuatan haram. Oleh karena itu, keadaan kehidupan mereka selalu baik. Akhirnya kehidupan mereka juga harus beserta amal mereka penuh dengan barokah. Karena orang yang memiliki ilmu tentang agama Allah akan paham benar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, keperkasaannya, dan paham betul betapa pedih dan ngerinya azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. 2. Bertambahnya semangat ibadah. Manusia yang telah menjalankan ibadah dengan baik, maka sesungguhnya ia telah memfungsikan hakikat penciptaannya. Namun sebaliknya, manusia yang melalaikan ibadah berarti ia telah mendisfungsikan hakikat penciptaannya. Dalam hal ini hendaknya seseorang meyakini apapun yang didapatkan manusia adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sedari awal manusia itu harus menggantungkan segala keinginan dan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melalui perantara doa. Tentunya doa yang baik ialah doa yang selalu mengikuti cara yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Perlu diketahui, ibadah merupakan jembatan penghubung antara Rob dan hambanya, jembatan untuk mendapatkan kasih sayang dan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kokoh jembatan tersebut, maka semakin melimpahlah rahmat, ampunan, dan kasih sayang Allah kepadanya. Karenanya, sudah seharusnya semangat ibadah kita dipupuk dan dipelihara, tak lain supaya ibadah yang kita lakukan menjadi sebuah kenikmatan tertinggi yang tiada tara. 3. Jiwa menjadi tentram. Ketika seorang hamba berdoa, itu tandanya ia sedang menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk isyarat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa doa kita diterima olehnya ialah dengan ketentraman hati pada diri umatnya yang berdoa tersebut. Ada yang datang kepada Ja'far As-Shadiq dan bertanya, apa tanda diterimanya doa? Ja'far As-Shadiq menjawab, ketentraman hati. Bukankah itu juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hati menjadi tentram. 4. Yakin akan dikabulkan doanya. Tanda doa dikabulkan yang terakhir adalah harus yakin bahwa hajat kita akan terwujud. Hal penting dalam berdoa adalah sebuah keyakinan. Keyakinan pun akan menumbuhkan kekuatan tersendiri bagi orang yang berdoa. Saat kita merasa doa kita sudah menemukan titik jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak dapat dipungkiri bahwa akan ada hati kecil yang meyakini akan hal itu. Keyakinan yang kuat tertanam dalam hati dan melahirkan sugesti dan dorongan yang kuat pula. Fokus di dalam memohon sangat menentukan kesuksesan untuk diterima tidaknya permohonan tersebut. Dan bukan berarti orang yang telah serius berdoa dan sungguh-sungguh tidak mudah untuk dikabulkan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui kapan doa itu akan dikabulkannya. Untuk itu tidak menutup kemungkinan doanya akan dikabulkan pada waktu dan bentuk yang lain di luar dari harapan dan keinginan. Karena Allah lah yang paling mengetahui segala sesuatu yang gaib dan baik bagi hamba-hambanya. Sahabat yang beriman, itulah ciri-ciri doa kita dikabulkan dari sisi fisik atau mental kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah